Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuni Ainur Rahmania dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4. Di sini saya akan sedikit memaparkan terkait buku The History of the Quran Text dan rekonstruksi sejarah Al-Quran. Yang pertama, The History of the Quran Text kayak Profesor Dr. Al-Ajami. Sejarah teks Al-Quran. Pembahasan pertama, sekilas tentang Islam di masa silam. Semenanjung Arab memiliki posisi strategis sebagai persimpangan dari ketiga benua yang membuatnya menjadi daerah yang penting dalam sejarah. Kemudian tentang sejarah Makkah. Sejarah Makkah ini dimulai dengan cerita Nabi Ibrahim dan kelahiran putranya yaitu Ismail yang menjadi awal dari pendirian kota Makkah sebagai tempat suci dan pusat perdagangan yang penting. Masyarakat Makkah pada awalnya diorganisir berdasarkan kabilah, di mana kepentingan kabilah ini lebih dominan daripada kepentingan kebangsaan. Oleh karena itu, peranan kepala kabilah sangat penting dalam mengelola kota Makkah. Contohnya seperti Qusay dan keturunannya. Kemudian kehidupan agama di Jazirah Arab pada masa pra Islam ini masih didominasi oleh penyembahan berhala, walaupun pada saat itu ada beberapa pengaruh dari Yahudi dan Kristen. Pada saat Islam datang, mereka menganggap Islam ini sebagai ancaman dan Islam mendapatkan perlawanan yang keras dari mereka. Kemudian pembahasan selanjutnya wahyu dan Nabi Muhammad. Allah menciptakan manusia itu dengan satu tujuan, yaitu agar menghambakan dirinya kepada Allah. Dalam sejarah Islam, Nabi Muhammad membawa risalah yang universal dan tidak terikat oleh batasan waktu ataupun kebangsaan. Meskipun semua nabi menerima tugas yang sama dari Allah, akan tetapi risalah Nabi Muhammad dianggap wahyu yang terakhir yang relevan untuk seluruh umat manusia. Pembahasan selanjutnya pengajaran Al-Quran. Nabi Muhammad ini sangat mendorong akan mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan mengajarkan Al-Quran. Hal ini dapat dilihat dari peristiwa-peristiwa Perang Mekah dan Madinah, yang mana pada saat itu Nabi Muhammad dan para sahabat aktif dalam pengajaran Al-Quran, yang mana dalam proses ini banyak para sahabat yang menjadi penghafal Al-Quran kemudian mengajarkan kembali kepada orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya pendidikan Al-Quran untuk umat Islam dalam memperkuat iman. Selain itu, pengajaran Al-Quran ini juga dapat memperluas penyebaran ajaran Islam. Selanjutnya buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran karya Taufik Adnan Amal. Di sini akan membahas asal usul dan pewahyuan Al-Quran. Dalam pembahasan ini ada 3 bab. Bab yang pertama tentang latar kesejarahan. Ada beberapa sebab. Yang pertama, situasi politik. Jazirah Arab merupakan wilayah yang terpisah atau terisolasi secara geografis dan terpinggirkan secara kultural. Meskipun demikian, wilayah ini memiliki posisi yang cukup penting dalam perebutan kekuasaan politik di Timur Tengah antara Kekaisaran Bizantium dan Persia. Perebutan kekuasaan tersebut berpengaruh terhadap situasi politik di Arab pada waktu itu. Upaya dalam memperoleh kontrol politik Jazirah Arab biasanya dilakukan dengan cara mendukung penguasa-penguasa kecil di perbatasan yang pro terhadap mereka. Pada akhirnya perebutan kekuasaan ini dimenangkan oleh Bizantium. Yang kedua ada kehidupan Jazirah Arab. Pada saat itu di Jazirah Arab perdagangan menjadi pusat kehidupan ekonomi dan sosial, yang mana hal tersebut mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan kebijakan sosial masyarakatnya. Di sisi lain, sebagian kehidupan di Jazirah Arab itu bergantung pada pertanian, contohnya seperti di Yaman. Kemudian yang ketiga ada suasana keagamaan. Di Arab pada masa pra-Islam terdapat keberagaman agama, contohnya agama Yahudi, Kristen, Majusi. Dan secara ketat atau dominan keagamaan di Arab ini pada umumnya adalah politeisme. Jadi pengetahuan tentang agama-agama tidak selalu sistematis. Yang terakhir ada kehidupan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini lahir di kota Mekah pada tahun 570 Masehi. Beliau merupakan keturunan Bani Hashim, ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Kisah perjalanan Rasulullah dari awal mula beliau lahir sampai beliau wafat sudah sering kita dengar. Jadi langsung saja pada bab selanjutnya.
bab 2 yaitu asal usul Al-Quran. Ada beberapa subbab. Yang pertama, derivasi dan sinonim. Al-Quran ini merupakan kata benda, bentukan masdar dari kata kerja qira'a, artinya membaca, yang dibaca atau bacaan. Al-Quran ini memiliki beberapa sinonim. Contohnya Al-Furqan, artinya pembeda, Al-Hikmah, artinya kebijaksanaan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian di dalam Al-Quran ini terdapat dua istilah, yaitu surah dan ayat. Ya, surah ini merupakan nama yang digunakan untuk merujuk pada bab-bab Al-Quran yang sudah kita ketahui bahwa di Al-Quran ada 114 surat. Kemudian kata ayat digunakan untuk merujuk pada bagian-bagian yang lebih kecil daripada surat. Kemudian yang kedua ada tentang sumber-sumber Al-Quran. Al-Quran yang diyakini oleh umat muslim ini merupakan wahyu dan berasal dari Allah. Namun Al-Quran menghadapi tantangan serius dari beberapa pihak, terutama pada saat Al-Quran pertama kali diumumkan. Pada saat itu Rasulullah dianggap sebagai tukang tenung atau penyihir, dan Al-Quran ini dianggap sebagai karya Rasulullah. Kemudian tantangan lainnya dari kalangan barat. Kalangan barat ini mengatakan bahwa sumber-sumber atau pengaruh Al-Quran ini berasal dari pengaruh asing, contohnya tradisi Yahudi atau Kristen. Meskipun demikian, Al-Quran menegaskan bahwa wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad ini berasal dari Tuhan semesta alam. Kemudian yang terakhir ada wahyu ilahi dan nabi. Wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad ini bersumber dari Allah. Wahyu tersebut berasal dari Lauhul Mahfuz. Nah, Nabi Muhammad diutus untuk membacakan apa yang diwahyukan kepadanya dan disampaikan kepada umatnya, yakni Al-Quran. Nah, Al-Quran sendiri dijelaskan sebagai wahyu yang mengandung pengetahuan, hikmah, petunjuk, penawar, dan cahaya. Wahyu di sini secara umum menunjukkan komunikasi gagasan yang dibisikkan, yang mana bisikan tersebut didesak untuk ditindaklanjuti. Kemudian bab yang ketiga ada kronologi pewahyuan Al-Quran. Penentuan urutan kronologi bagian-bagian Al-Quran merupakan tantangan yang kompleks dalam kesarjanaan Islam. Upaya penentuan urutan tersebut menggunakan riwayat-riwayat sejarah, tafsir, nasi mansuh, asbabun nuzul, dan lainnya. Namun ketidakpastian dalam bahan-bahan tradisional tersebut menjadi hambatan. Oleh karena itu, sejumlah sarjana muslim berusaha untuk meninggalkan riwayat-riwayat yang membingungkan dan mencoba menyusun kronologis pewahyuan Al-Quran dengan pendekatan kritis terhadap gaya bahasanya. Contohnya, ungkapan ya ayyuhalladzina amanu sebagian besar merupakan periode Madinah. Kemudian ya ayyuhan nasu merupakan sebagian besar dari periode Mekah. Riwayat kronologis susunan surat-surat Al-Quran ini berasal dari berbagai sumber yang sangat beragam. Oleh karena itu terjadi perbedaan-perbedaan yang cukup signifikan dalam penempatan surat-surat Makkiyah dan Madaniyah. Kemudian, kesarjanaan Barat telah memperhatikan kronologi Al-Quran dengan menggunakan bahan-bahan tradisional dengan mempertimbangkan bukti internal Al-Quran, yakni merujuk pada historis di dalamnya. Mereka cenderung bergantung pada asumsi-asumsi dasar yang juga dianut oleh kesarjanaan Islam. Meskipun demikian, tentunya tetap saja ada perbedaan pendekatan dalam penentuan kronologis Al-Quran antara kesarjanaan Islam dan kesarjanaan Barat, terutama perbedaannya itu pada peralihan periodisasi pewahyuan. Penentuan kronologi Al-Quran ini merupakan satu yang kompleks dan membutuhkan pendekatan yang sangat hati-hati. Sekian saja pemaparan dari saya, kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.